Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Ing Sodikin, SMA Negeri 12 Jakarta. Melangkah bersama membangun prestasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat jurnal penyesuaian akun perlengkapan. Didahului dengan pengertian perlengkapan. Yang dimaksud dengan perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai atau bisa dipakai berulang-ulang, yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Sebagai contoh, ada pulpen, tinta, staples, buku, kertas, dan lain-lain. Berikutnya, mengapa perlengkapan perlu penyesuaian? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dibeli perlengkapan Rp2.000, kemudian dicatat dalam jurnal umum Rp2.000, selanjutnya diposting ke buku besar Rp2.000, dan dicatat dalam neraca saldo juga Rp2.000. Nah, selama periode akuntansi ini sudah barang tentu perusahaan menggunakan perlengkapan atau memakai perlengkapan. Dalam ilustrasi ini digunakan Rp1.300. Nah, perlu diketahui bahwa pemakaian perlengkapan itu tidak dicatat dalam jurnal umum. Lazimnya perusahaan mencatatnya di akhir periode dengan pertimbangan kepraktisan. Nah, jadi dipastikan dalam pencatatan tetap di jurnal umum 2000, buku besar 2000, kemudian neraca saldo 2000. Nah, berdasarkan kasus ini sebetulnya nilai perlengkapan yang sebenarnya adalah Rp800. Nah, ini terjadi adanya perbedaan antara neraca saldo dengan nilai yang sebenarnya, dan nilai di neraca saldo lebih besar dari keadaan sebenarnya, yaitu 1.300. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan atau yang menyebabkan harus dibuat penyesuaian, harus dibuat jurnal penyesuaiannya, yaitu dikarenakan bahwa nilai nominal di neraca saldo lebih besar daripada nilai yang sebenarnya. Demikian. Selanjutnya kita perhatikan langkah-langkah penyesuaian perlengkapan. Yang pertama, lihat di neraca saldo. Akun apa yang digunakan? Apakah perlengkapan atau beban perlengkapan? Yang kedua, menyusun jurnal penyesuaian, yaitu dengan cara membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Apabila di neraca saldo diketahui perlengkapan, maka dalam jurnal penyesuaian posisinya dibalik. Yang tadinya perlengkapan di debit, di jurnal penyesuaian menjadikan di kredit, dan di debitnya adalah beban perlengkapan. Demikian juga apabila di neraca saldo dicatat beban perlengkapan, maka di jurnal penyesuaian posisinya dibalik. Beban perlengkapannya jadi di kredit, kemudian di debitnya perlengkapan. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan nilai nominalnya atau nilai rupiahnya, yaitu dengan dua cara. Lihat kembali di jurnal penyesuaian. Jika di debit dicatat beban perlengkapan seperti ini, jurnal penyesuaian ini, maka nilai yang dicantumkan adalah nilai perlengkapan yang terpakai, yang habis pakai ya dalam satu periode. Kemudian yang kedua, jika di debit dicatat bukan beban perlengkapan seperti jurnal penyesuaian ini, maka nilai nominal yang dicatat adalah nilai perlengkapan yang tersisa atau yang masih ada. Demikian. Mudah-mudahan kalian harus paham dengan langkah-langkah ini supaya mudah menyusun jurnal penyesuaian.
Soal 1, di neraca saldo terdapat akun perlengkapan toko sejumlah Rp2.500.000. Pada akhir periode akuntansi, perlengkapan toko yang terpakai sebesar Rp500.000. Diminta jurnal penyelesaiannya. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, lihat di neraca saldo, akun apa yang dipakai. Nah, di sini tercatat adalah akun perlengkapan toko. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua, menyusun jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan cara membalikan akun yang terdapat di dalam neraca saldo. Kita lihat di sini adalah akun perlengkapan toko di debit. Berarti kita catat di jurnal penyesuaian tanggalnya terlebih dahulu, kemudian membalik yang tadinya di debit, perlengkapan toko sekarang posisinya menjadi di kredit, dan di debitnya adalah beban perlengkapan. Langkah yang ketiga adalah menentukan nilai nominalnya. Lihat data soal penyesuaian. Apakah perlengkapan terpakai atau perlengkapan tersisa? Nah, lihat soal di atas. Ternyata perlengkapan toko yang terpakai, berarti kelengkapan terpakai. Kemudian lihat kembali ke jurnal penyesuaian. Nah, apabila di debit dicatat beban, maka nilai yang dicantumkan atau yang dicatat adalah perlengkapan yang terpakai. Kita perhatikan dulu bagaimana cara membaca soal ini. Di neraca saldo dicatat perlengkapan toko Rp2.500.000. Artinya masih ada perlengkapan toko Rp2.500.000 itu dari awal di pencatatan sampai akhir periode. Nah, tetapi pada kenyataannya di akhir periode ternyata perlengkapan toko itu sudah terpakai sebesar Rp500.000. Nah, inilah yang dicatat nanti di dalam jurnal penyesuaian. Nah, berarti ada yang tersisa dong. Ya, di sini ternyata tersisa 2 juta. Nah, inilah yang sebetulnya yang harus dicatat di neraca saldo, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Demikian soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Akun perlengkapan kantor di neraca saldo memperlihatkan berjumlah Rp2.500.000. Pada akhir periode akuntansi, persediaan perlengkapan kantor berjumlah Rp500.000. Nah, diminta jurnal penyelesaiannya. Langkah penyelesaiannya seperti biasa. Langkah yang pertama, lihat neraca saldo. Akun apa yang dipakai atau yang digunakan. Nah, di sini akunnya adalah perlengkapan kantor sebesar Rp2.500.000. Kemudian langkah yang kedua, menyusun jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan cara membalikan akun yang diketahui di neraca saldo. Diawali dengan di jurnal penyesuaian mencatat tanggalnya 31 Desember, kemudian membalik. Nah, membalik akun yang tadi di neraca saldonya di debit, perlengkapan kantor sekarang di kredit, kemudian di debitnya adalah beban perlengkapan kantor. Langkah yang ketiga, menentukan nilai. Lihat data soal, ya, apakah perlengkapan terpakai atau perlengkapan tersisa. Kita lihat soal ini di atas ini, persediaan perlengkapan kantor, berarti perlengkapan yang masih tersisa. Kembali ke jurnal penyesuaian. Nah, apabila di debit dicatat beban, maka nilai yang dicantumkan adalah perlengkapan yang terpakai. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu bagaimana cara membacanya. Neraca saldo dicantumkan perlengkapan kantor Rp2.500.000. Artinya masih ada perlengkapan kantor Rp2.500.000. Masih ada. Nah, pada kenyataannya di akhir periode akuntansi, persediaan perlengkapan kantor itu tersisa Rp500.000. Inilah yang harus dicatat di neraca saldo sebetulnya. Nah, berarti kan harus dicari nih yang terpakainya.
Bagaimana mencarinya? Yaitu nilai yang ada di neraca saldo dikurangi nilai yang ada di soal, yaitu persediaan pelengkapan. Nah, terjemahkan ke penghitungannya adalah 2.500.000 yang dari neraca saldo ini dikurangi Rp500.000, maka nilainya 2 juta. Inilah yang dicantumkan di jurnal penyesuaian, ya. Berikutnya lanjut ke soal nomor 3. Di neraca saldo terdapat akun beban perlengkapan kantor sejumlah 2.500.000. Pada akhir periode akuntansi, perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 1.200.000. Nah, diminta jurnal penyesuaiannya. Langkahnya, yang pertama, lihat neraca saldo akun apa yang digunakan. Kita lihat, yaitu beban perlengkapan kantor. Nah, neraca saldonya seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, menyusun jurnal penyesuaian, yaitu dengan cara membalikan akun yang ada di neraca saldo, yaitu beban perlengkapan kantor yang ada di debit ini, kemudian dicatat ke dalam jurnal penyesuaian, tanggalnya ditulis, kemudian dibalik yang tadinya di debit sekarang di kredit, dan di debitnya adalah perlengkapan. Nah, yang berikutnya, bagaimana dengan nilainya? Nah, itu menentukan nilai. Langkah ketiga, lihat data soal penyesuaian. Apakah perlengkapan terpakai atau tersisa? Nah, di sini lihat di soal perlengkapan kantor yang tersisa. Berarti jelas ini perlengkapan tersisa. Kita lihat kembali ke jurnal penyesuaian. Di debit, apabila di debit bukan beban, seperti ini kan bukan beban nih, maka nilai yang ditulis adalah yang tersisa. Nah, yang tersisanya tidak jelas di soal nih, 1.200.000. Tapi kita perhatikan bagaimana cara membacanya. Di neraca saldo ini dicatat beban perlengkapan kantor 2.500.000. Artinya sudah terpakai beban perlengkapan kantor 2.500.000. Sudah terpakai. Nah, berarti tetapi kenyataannya di akhir periode akuntansi perlengkapan kantor masih tersisa 1.200.000. Maka yang sebetulnya sudah habis itu adalah 1.300.000, yaitu 2.500.000 dikurangi 1.200.000. Maka yang sudah habis itu sebetulnya ini 1.300.000. Nah, inilah yang sebetulnya harusnya dicatat di neraca saldo, yaitu 1.300.000. Demikian soal nomor 3, dan berikutnya soal nomor 4. Akun beban perlengkapan toko di neraca saldo memperlihatkan jumlah 1.850.000. Pada akhir periode akuntansi, pemakaian perlengkapan toko sebesar 850.000. Ditanyakan atau diminta jurnal penyesuaiannya. Langkahnya seperti biasa. Yang pertama, lihat neraca saldo. Akun apa yang dipakai? Di sini akunnya adalah beban perlengkapan toko. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, menyusun jurnal penyesuaian dengan cara membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Nah, diketahuikan beban perlengkapan di debit 1.850.000. Kita kembali ke jurnal penyesuaian. Pertama, mencatat tanggal, kemudian membalik. Nah, yang tadinya di debit, beban perlengkapan tokonya sekarang di kredit. Kemudian di debitnya perlengkapan toko. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai nominalnya, rupiahnya. Lihat data soal, apakah perlengkapan terpakai atau perlengkapan tersisa. Kita lihat soal di atas ini, ternyata pemakaian perlengkapan toko sebesar 850.000. Kita lihat lagi ke jurnal penyesuaiannya. Apabila di debit, ya ini dicatat bukan beban, maka nilai yang dicantumkan adalah nilai yang tersisa. Nah, berarti yang tersisanya seperti apa? Nah, ini ada cara menghitungnya, yaitu
nilai yang ada di neraca yang ini, neraca saldo yang ini, dikurangi nilai yang ada di soal, yaitu pemakaian perlengkapan 1850. Kita lihat, berarti ya jumlahnya 1 juta. Nah, yang 1 juta ini, inilah yang dijadikan penyesuaiannya. Nah, berarti yang di neraca saldo itu sebetulnya berapa? 850.000. Ya, harusnya yang dicatat di neraca saldo itu adalah 850.000. Itu yang sebenarnya. Demikian 4 soal sudah kita selesaikan atau kita bahas, dan berikutnya ada 1 soal tersisa, yaitu soal nomor 5. Nah, soal ini berbeda dari keempat soal yang tadi sudah dibahas. Kita ikuti di mana perbedaannya. Akun perlengkapan di neraca saldo memperlihatkan jumlah 1.500.000. Pada akhir periode akuntansi, pemakaian perlengkapan sebesar 1 juta rupiah digunakan untuk kantor dan toko dengan perbandingan 2/3. Oke, gimana? Yang diminta jurnal penyelesaiannya. Bagaimana langkahnya? Langkahnya seperti biasa. Yang pertama, lihat neraca saldo akun apa yang dipakai. Di sini akunnya adalah perlengkapan. Nah, ini kemudian yang kedua, langkah yang kedua, menyusun jurnal penyesuaian dengan cara membalikan akun yang diketahui di neraca saldo. Kita ketahui yang neraca saldo adalah perlengkapan sebesar 1.500.000 rupiah di debit. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya yang pertama mencatat tanggal, kemudian membalik akunnya. Nah, yang tadinya di debit sekarang perlengkapan ada di kredit. Nah, kemudian bagaimana yang di debit ini? Nah, tentunya harus kita lihat dulu di soal. Kita lihat soal. Pada akhir periode akuntansi, pemakaian perlengkapan sebesar 1 juta digunakan untuk kantor dan toko dengan perbandingan 2/3. Nah, kita lihat digunakan. Nah, kata digunakan itu sama dengan terpakai atau sama dengan beban perlengkapan. Berarti yang di debit ini adalah beban perlengkapan kantor dan beban perlengkapan toko. Nah, berikutnya berarti kan harus mencari nilainya, berapa masing-masing nilai yang harus menentukan nilainya. Lihat data soal penyelesaiannya, apakah perlengkapan terpakai atau tersisa. Nah, di sini ya yang ditandai pemakaian perlengkapan, berarti perlengkapannya yang terpakai. Kita lihat ke jurnal penyesuaian. Apabila di debit dicatat beban, ini kan dua-duanya beban ya, maka nilai yang dicatat di jurnal penyesuaian adalah yang terpakai. Nah, sekarang bagaimana? Berarti kita hitung terlebih dahulu. Nah, untuk perlengkapan kantor dengan perbandingan ini, perlengkapan kantor adalah 2/2. Berarti 2/5. 5-nya dari 2 ditambah 3. Jadi 2/5 kali 1 juta dari sini sama dengan 400. Berarti beban perlengkapan kantor adalah 400. Kemudian untuk beban perlengkapan toko, nah ini 3 dia. Berarti 3/5 kali 1 juta sama dengan 600, dan masukkan ke jurnal penyesuaian. Berarti perlengkapan di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, demikian. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga bermanfaat dan belajar ekonomi akuntansi dengan mudah, melangkah bersama membangun prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.